Halo, channel Kakak Mbak Yuko, balik lagi di channel Kumirsani Channel. Hari ini aku lagi santai menikmati musim panas di salah satu pusat downtownnya kota Toronto, yaitu tepatnya di Queens Quay, yaitu di Harbourfront. Jadi di sini juga tempatnya kapal-kapal, orang-orang yang punya perahu, orang-orang yang punya cruise atau punya apa istilahnya yacht. Nah, parkirnya di sini. Pemandangannya juga bagus ya. Orang-orang di sini juga ada banyak ngapa-ngapain, jalan-jalan, menikmati sore. Nah, oke teman-teman, selagi aku menikmati duduk-duduk santai di sini, aku bakalan bahas atau unboxing gajiku ketika aku bekerja di Starbucks. Nah, aku cerita sedikit dulu ya. Pada tahun 2016, aku tuh di-hire sama perusahaan kopi besar Starbucks. Pada tahun 2016 itu juga aku bekerja sebagai barista selama kurang lebih 8 bulan sampai Februari 2017. Nah, ini aku akan kasih tahu kalian, akan tampilkan ke kalian, ini adalah surat keteranganku ketika diterima di Starbucks. Ini dia. Gajinya waktu itu sekitar $11.25 ya. Ketika tahun 2015-2016 itu sekitar $11.25. Nah, pada awal tahun 2017 yaitu bulan Januari 2017, gajinya pemerintah federal menaikkan gaji sebesar $11.40. Nah, ketika aku bongkar-bongkar folderku, aku nemu nih gajiku pada tanggal 30 Januari sampai 17 Februari 2017. Jadi sekitar 2 mingguan sebelum aku keluar dari Starbucks ya. Sebelum aku masuk ke masalah gaji ya. Di Kanada ini kita sering kenal sistem gajiannya yaitu bi-weekly, yaitu setiap 2 minggu. Ada gajian yang per bulan ada, gajian per minggu ada, tapi yang paling umum kalau kerja-kerja biasa itu biasanya bi-weekly atau 2 minggu sekali. Nah, langsung aja slip gajiku Starbucks ini langsung dikirim dari Seattle, karena regional Starbucks Kanada itu dari regional North America. Jadi Kanada, US, Meksiko itu jadi satu, ngepulnya itu dalam tanda kutip ngepulnya di Seattle. Rate-nya yaitu $11.40. Ini rate baru, dan di minggu pertama aku dapat kerja 32 jam,73. Loh mas, kenapa kok bisa koma-koma? Kenapa nggak dibuletin aja 33 jam? Nggak bisa gitu, karena ketika aku kerja, clock in, clock out, itu biasanya kalau kita clock out, itu biasanya telat 1 menit, 2 menit, 3 menit, nah itu dihitung, diakumulasi. Itu kenapa jadinya koma-koma gini, tidak melakukan pembulatan, jadi biar spesifik gitu loh waktunya. Di sini ada earning, ada rate-nya udah tadi aku bilang 11.40, ada hours, itu jam kerja kita. Di minggu kedua, ini aku ngomongin hours ya, di minggu kedua aku dapat 28 jam 69. Again, ini adalah sistem clock in clock out. Loh mas, kenapa kok bisa beda di minggu pertama dan minggu kedua? Nah, ini adalah resiko ketika kamu kerja di food and beverage atau kerja di restoran. Kamu nggak akan pernah dapat jam tentu. Kalau restorannya butuh, ya jamu diperbanyak. Kalau restorannya nggak terlalu butuh atau sepi, jamu dikurangi. Maksimal aku biasanya dapat 36 jam, 32 jam. Kalau restorannya lagi sepi atau Starbucksnya lagi sepi, aku bisa dikurangi jadi 25 jam. Pernah aku dapat dikurangi 25 jam. Gitu. Langsung masuk ke current-nya. Current-nya itu adalah gaji yang kamu dapat. Nah, ini minggu pertama aku dapat 11.40, minggu kedua aku dapat 11.69. Itu aku nggak ngerti kenapa, mungkin dinaikin. Rate-nya gajiku dinaikin, aku juga nggak ngerti. Ini udah 3,5 sampai 4 tahun yang lalu. YTD itu adalah year to date. Year to date itu menghitungnya adalah dari awal tahun sampai di total, sampai kamu kerja, sampai kamu dapat slip gaji ini. Itu kamu dapat berapa. Nah, YTD atau year to date ini nggak perlu kamu lihat, itu cuman hanya akumulasi aja. Oh, aku kerja udah dapat sekian, nah gitu loh maksudnya. Terus langsung masuk ke total gaji, yaitu total aku bekerja 61 jam,42 menit, dan totalnya adalah $708,51. Itu masih gross ya. Ingat, itu masih gross, itu masih bayaran kotor, jadi belum bersihnya. Setelah ini aku akan jelasin
deduction atau pengurangan-pengurangan yang akan kamu dapat ketika kamu bekerja di Kanada, especially di Toronto. Sebelum aku masuk ke deductionnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jangan lupa follow Instagramku @yosa_re. Oke, lanjut, sekarang kita masuk ke deductionnya. Nah, teman-teman, kalau kamu bekerja sebagai barista atau pekerja-pekerja UMR lah dalam tanda kutip, kamu pasti akan dapat deduction atau pengurangan gaji. Pengurangan gaji ini akan di breakdown seperti ini. Di Starbucks, breakdownnya ada 3, yaitu Employee Total Tax, CPP, dan EI. Apa itu, Mas? Mari kita bahas satu persatu. Employee Total Tax itu adalah pajak wajib pegawai untuk negara. Pajak wajib untuk negara ini dibagi jadi 2 macam. Yang pertama yaitu Federal Tax sebesar 15%, jadi semua dari provinsi paling barat sampai provinsi paling timur rata 15% itu wajib untuk pemerintah. Terus habis itu macam yang kedua yaitu Provincial Tax. Provincial Tax ini masing-masing provinsi. Jadi Provinsi Ontario berbeda dengan Provinsi Alberta, berbeda dengan Provinsi Saskatchewan, beda dengan Provinsi New Brunswick, dan seterusnya. Ada di websitenya pemerintah Kanada, kalau di Provinsi Ontario ini pajaknya sebesar 5%. Jadi di total Federal Tax 15%, Provincial Tax 5%, jadi total kita harus bayar pajak ke negara wajib, jadi kayak duit hilang, itu sebesar 20%. Nah, kalau kalian lihat di slip gajiku Starbucks, ada tercantum Employee Total Tax 36,39. Loh Mas, kok nggak di breakdown? Biasanya kalau kalian kerja di sini, dapat slip gaji itu biasanya di breakdown. Aku nggak ngerti kenapa kok ini tidak di breakdown. Mungkin ini gara-gara Starbucksnya, aku juga nggak ngerti. Karena ini dikirim langsung dari Seattle, mungkin Seattle-nya juga udah langsung aja, aku nggak ngerti. Harusnya di breakdown. Tapi kalau kalian tahu ditulis di sini $36,39, itu kenapa kok less than 20%, tidak bulat 20%, itu dikarenakan bahwa aku sebagai barista pada waktu itu adalah termasuk pekerja low income. Jadi pekerja yang UMR lah istilahnya, gaji standar. Itu kenapa tidak dipotong benar-benar bulat 20%. Nah, pembahasannya panjang. Mungkin kalau kita bisa bahas itu bisa jadi satu video sendiri, dan aku pun juga butuh bantuan Rina untuk menjelaskan tentang Federal Tax dan Provincial Tax. Jadi pajak yang dikenakan ke aku adalah $36,39. Again, year to date tidak perlu dibaca, tapi hanya cukup tahu aja, yaitu $140,87. Ini adalah pajak total yang sudah kamu bayarkan ke negara selama kamu bekerja di satu perusahaan. Yang kedua ada CPP, yaitu Canadian Pension Plan. Canadian Pension Plan ini fungsinya adalah untuk jaminan hari tua. Misalnya kalau kamu pensiun, kamu bisa klaim nih CPP, Canadian Pension Plan. Nah, kontribusiku untuk Canadian Pension Plan ini yaitu $28.43. Jadi kalau aku pensiun, aku bisa nih nanti klaim CPP ini. CPP ini kisarannya dari tahun 2017 itu adalah sekitar 4,95% dari total gajimu. Tapi semakin tahun, sekarang kan udah tahun 2020 ya, video ini diambil tahun 2020, itu sekarang sudah 5,25%. Bayangin ya, dulu tahun 2017 4,95, sekarang 5,25. Dan selanjutnya ada EI, Employment Insurance. Nah, Employment Insurance ini adalah potongan untuk pegawai sendiri kalau misalnya kalian nggak kerja. Misalnya, contoh gara-gara COVID, kita kan dirumahkan atau kehilangan pekerjaan. Nah, EI ini gunanya adalah kamu bisa klaim EI itu. Jadi, kamu tetap berpenghasilan walaupun nggak seberapa, tapi tetap ada uang masuk, yaitu dari Employment Insurance. Employment Insurance ini dideduct atau dikurangi dari gajimu sekitar 1,6%. Dan aku sudah membayarkan premiumku sebesar $11,55 gitu teman-teman. Itu 3 deductions yang wajib, sudah mutlak wajib ain akan menghilang dari gajimu. Jadi 3 ini, Federal Tax, Provincial Tax itu jadi 1, CPP dan Employment Insurance. Jadi total deduction yang aku terima adalah $76.37. Oke, sekarang balik lagi ke awal, aku punya gross pay itu $708.88 selama 2 minggu dan dipotong $76.37.
Total bersih yang aku dapat yaitu $632,14 itu selama 2 minggu. Jadi bekerja sebagai barista yaitu kamu bisa menghasilkan $635 per 2 minggu, kurang lebih. Itu pada tahun 2017. Kalau tahun 2020 kalian tinggal kali aja minimum wage-nya pada tahun 2017 yaitu 11.40 atau 11.69 mungkin gara-gara aku dinaikin, taruhlah 11.40. 2020 minimum wage-nya di Ontario, Provinsi Ontario yaitu $14 per jam. Jadi kalian bisa kaliin aja $14 dengan hours yang samain sama hours di sini yaitu 61,42 jam, kaliin terus gross pay-nya kalian bisa dapat 2 minggu. Itu gross pay nanti dikurangin pajak-pajak bla bla bla, mungkin jatuhnya lah berkurang dikit lah. Gitu. Jatuhnya berkurang dikit. Terus kira-kira apa cukup ya hanya kerja sebagai barista kamu bisa hidup di Toronto? Aku bilang jawabanku tidak cukup. Walhasil, oke, $634 per 2 minggu. $632 per 2 minggu. 1 bulan aku dapat 1.260 sekian dolar. Bener ya, 1.260 sekian dolar. Itu kalau untuk hidup sendiri mepet. Apalagi untuk hidup berdua. Mau ndak mau, aku harus bekerja tambahan, bekerja ekstra, gitu. Loh mas, kok bisa kerja ekstra? Ingat sekali lagi, kalau istri kuliah, suami atau pasangan bisa dapat bekerja full time. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya suami yang kuliah, istri bisa dapat hak bekerja full time. Pada saat itu aku bisa kerja unlimited. Kerjaku apapun aku lakuin. Jadi selain Starbucks, aku juga bersih-bersih restoran, juga ngapain, pokoknya ngasilin duit. Dan aku bisa hidup dan survive untuk bayar sekolahnya Rina pada waktu itu, dan juga tata bengek kehidupan sehari-hari, bayar kos-kosan, belanja makanan, dan lain sebagainya. Di video selanjutnya aku akan bahas rutinitas kita setiap tahun, awal tahun lebih tepatnya, yaitu apa? Yaitu lapor pajak. Sama lah ya, di Indonesia juga ada lapor pajak. Ini adalah slip yang harus aku lampirkan untuk lapor pajak. Nah, tapi nggak akan aku bahas di video ini. Aku juga butuh Rina untuk membantuku membahas tentang pajak-pajak ini. Tetap nantiin videoku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, follow Instagramku, like, dan komen video kalau ada pertanyaan. Dan kasih ide teman-teman kalau kalian pengen aku bikin video apa, kasih ide di bawah ini ya. I'll see you guys on the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.